Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد, saudara-saudara saya dan bapak-bapak juga ibu-ibu yang turut hadir di majelis kita malam hari ini, alhamdulillah kita kembali bertemu, berjumpa, bermuwajahah di pelajaran kita, pelajaran Isyama'il Al-Muhammadiyah, melanjutkan bahasan yang sempat terhenti di bulan suci Ramadan kemarin, dan insyaallah kita masuk ke bahasan bab maja'a an ittika'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan yang belum sempat hadir di Ramadan kemarin itu, kita sempat membahas tentang hayat jilsat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bentuk tata cara duduk baginda Rasulullah. Di antara riwayat yang kita sebutkan min babil murajaah, sebagai murajaah dari materi kita sebelumnya, riwayat dari Qailat binti Makhramah. Riwayat dari Qailat binti Makhramah, annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun fil qurfusa, bahwa ia melihat Rasulullah di masjid sedangkan beliau duduk il-qurfusa. Sedangkan beliau duduk il-qurfusa. Qaf, kemudian ra, fa, sad, kemudian hamzah. Il-qurfusa. Qalat falamma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'. Lalu beliau berkata, ketika aku melihat Rasulullah al-mutakhashshi', dalam kondisi yang sangat khusyuk, dalam kondisi yang sangat khusyuk, ur'idtu minal farah, lalu aku gemetar karena takut. Jadi siapa? Qailat bintu Makhramah, beliau lewat di masjid, kemudian melihat baginda Rasulullah dari balik punggung Rasulullah. Qailat bintu Makhramah, nisa, perempuan. Ia melihat dari belakang Rasulullah. Ketika aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jilsah al-mutakhashshi, dalam kondisi duduk il-qurfusa, khusyuk, fa'ur'ibtu min al-farah, yang membuat aku gemetar karena takut. Sallallahu alaihi wasallam. Il-qurfusa itu sudah lewat kita, an yajlisa ar-rajul ala ilyatihi, seseorang duduk di dua tulang punggung belakang, aywah, wa yadhumma fakhidaihi ila batnihi wa yashuddahuma bi yadayhi. Lalu dia dekatkan pahanya ke perutnya oleh Rasulullah, kemudian beliau ikat dengan dengan tangan beliau. Nah, ini disebut dengan apa? Il-qurfusa. Duduk dengan
tulang belakang punggung, kemudian Rasulullah dekatkan pahanya ke perutnya, kemudian Rasulullah ikat dengan dua tangan. Ini disebut dengan duduk il-qurfusa. Duduk il-qurfusa ma'ruf fil Arab. Itu terkenal di Arab. Makanya duduk ini disebut dengan haytanul Arab, yaitu temboknya orang Arab. Ya, karena memang di Arab itu kita kenal padang tandus. Tidak seperti kita ya, alhamdulillah. Bahkan mungkin kadang ngaji pun duduknya apa? Sender di tembok. Ayo. Alhamdulillah. Kita banyak tempat nyender di kayu, di tembok kalau Indonesia. Di Arab, Rasulullah itu bagaimana cara bersandarnya? Jadi beliau bersandar seperti itu, lalu beliau ikat dengan dua tangan. Ayo. Nah, ada juga menyebutkan bahwa bentuk il-qurfusa an yajlisa muta'ammidan ala rukbatayhi. Dia duduk bertumpu dengan dua lututnya kajilsati tasyahud, seperti duduk tasyahud. Thumma yulsiqu batnah ala fakhidayhi. Lalu beliau Rasulullah mendekatkan perutnya ke paha. Ayo. Duduk dalam kondisi seperti tasyahud. Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan perutnya mendekat ke paha. Ya. Dan ini duduk dengan apa? Duduk itu tawadhu. Duduk menunjukkan seseorang itu merendah diri. Karena umumnya raja-raja atau orang-orang tokoh waktu itu bagaimana cara duduknya? Yaitu bertelekan, ya, mungkin di suatu tempat yang lebih tinggi sambil dia tegakkan apa? Tegakkan kakinya. Ini duduk orang-orang apa? Orang-orang jababirah, kata Imam Ibnul Qayyim. Orang-orang sombong min ahlil kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sallallahu alaihi wasallam tidak ingin duduk-duduknya seperti itu. Jadi Rasulullah itu duduk seperti orang biasa. Falamma ra'aitu Rasulullah al-mutakhashshi, ketika aku melihat Rasulullah duduk dengan penuh khusyuk. Perhatikan betapa besarnya wibawa baginda Rasulullah. Sampai-sampai Qailat bintu Makhramah mengatakan ur'idtu minal farah. Sampai-sampai aku bergetar karena takut melihat Rasulullah. Itu baru melihat punggungnya saja. Wibawa Nabi Muhammad itu baru melihat punggungnya saja, itu kita sudah apa? Gemetar. Makanya disebutkan di dalam sebuah riwayat, ja'ahul a'rabi, seorang Arab Badui datang. Fataqaddam fawaqaf. Dia maju, berhenti. Antara maju atau berhenti ketika melihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan wibawa agung baginda. Kalau antum kan lolos-lolos saja ketemu sama ustaz ya. Kita masuk gitu ya. Ya. Tapi kalau para sahabat itu enggak. Bagaimanapun Rasulullah dekat dengan para sahabat, tetapi sahabat-sahabat beliau itu tidak pernah menjadikan Rasulullah itu seperti layaknya teman. Rasulullah itu adalah siapa? Guru. Tetap Rasulullah itu seorang guru. Lebih-lebih beliau Nabi. Beliau Rasul. Makanya wibawa ini dijaga oleh para sahabat. Makanya disebutkan oleh para ulama, ghattahu bil haibah. Rasulullah itu ditutup oleh Allah dengan wibawa. Ini kita murajaah di pelajaran sebelumnya. Kenapa Rasulullah ditutup dengan wibawa? Pertama, itu agar apa? Yakni min ajli sufaha alla yajtari'u alaih. Wibawa Rasulullah SAW, beliau ditutup dengan wibawa untuk orang-orang bodoh atau orang-orang jahat, agar tidak mampu mendekat kepada siapa? Rasulullah. Makanya banyak kisah ya, ketika Rasulullah SAW mau dipukul atau mau dibunuh, itu dikisahkan pedangnya jatuh dan segala macam kejadian-kejadian. Karena kenapa? Karena wibawa tadi. Abu Mas'ud Al-Ansari itu pernah berkata,
pernah mengisahkan tentang dirinya, kuntu adribu gulaman li. Aku pernah memukul seorang budak milikku, katanya. Ya, aku pernah memukul seorang budak milikku. Abu Mas'ud al-Ansari. Rupanya mungkin budaknya salah, dipukul sama Abu Mas'ud. Diingatkan sama Abu Mas'ud. Fa adribuhu bis-sawt. Aku pukul dia pakai cambuk, kata siapa? Abu Mas'ud. Lalu dari belakangnya fayusma' saut, terdengar suara. Apa suara tersebut? Mengatakan, ya Aba Mas'ud, i'lam anna Allah aqdar 'alaika minka 'ala hadzal gulam. Sesungguhnya Allah lebih mampu untuk memukulmu daripada kamu memukul budak. Faltafattu, ketika aku menghadap, fa idza huwa Rasulullah. Ternyata di belakang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaqata is-saut. Lalu cambuk itu jatuh dari tangan siapa? Tangan Abu Mas'ud. Min haibatin Nabi, karena wibawa Rasul. Ya Allah, kalau kita mah, Pak, maju Pak. 1000 kali kita bilang, maju Pak, dekat Pak. Oh, lama gitu dekat kan? Iya, karena kita enggak ada wibawa. Coba kalau Rasulullah maju, para sahabat itu sep. Yang salah siapa sebenarnya ini? Ustadznya yang enggak ada wibawa atau muridnya enggak mau mendengar? Ayo. Karena ngaji di beberapa tempat itu, ya Allah, kadang anak suruh maju tuh lama gitu. Ayo. Makanya salah satu panggilan terbaik siapa? Panggilan terbaik Abdullah bin Umar. Ya zal uzunain. Maaf, bukan Abdullah bin Umar. Anas bin Malik. Biasa dipanggil sama Rasulullah dengan sebutan apa? Ya zal uzunain. Wahai engkau pemilik 2 telinga, sini. Ayo. Kenapa dipanggil demikian? Karena Anas bin Malik kapanpun dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya gerakannya itu lebih cepat daripada nafasnya, itu akan dilakukan sama Anas. Karena tidak ingin dalam kondisi nanti telah dipanggil sama Nabi Muhammad, kemudian dia agak lama meninggal. Termasuk dalam kategori apa? Membangkang dari perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ini enggak berlebihan ya. Ini enggak berlebihan. Ya zal uzunain, kata Rasulullah. Kesini engkau wahai pemilik dua telinga. Dan itu bahasa nanti kita akan dapati di bahasan kita, yaitu bab ilmu zahin Nabi, yaitu bab bercanda, sisi humoris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang beliau panggil seorang sahabat dengan sebutan seperti itu, ya zal uzunain. Kadang Rasulullah pernah manggil anak kecil, dipanggilnya apa? Ya Aba Umair. Wahai bapaknya Umar. Ini anak kecil dipanggil bapak, lucu enggak? Itu Rasulullah yang manggil itu. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seseorang datang ke hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku minta kepada engkau hewan tunggangan, unta. Aku minta kepada engkau hewan tunggangan unta." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Aku akan berikan engkau hewan unta yang dilahirkan oleh orang tuanya." Kita panggil orang tua ya? Hewan ibunya gitu. Iya, aku akan berikan engkau hewan yang kecil yang dilahirkan. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, apa yang aku bisa perbuat dengan unta kecil? Aku bisa menungganginya? Tidak bisa ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Bukankah setiap unta itu dilahirkan oleh orang tuanya? Ayo, paham enggak? Sallallahu alaihi wasallam. Tetap Rasulullah akan berikan dia unta yang gede, unta yang dewasa. Unta yang dewasa ini lahir dari siapa? Lahir dari orang tuanya. Tapi orang ini paham, dia akan diberikan unta kecil. Unta kecil ya Rasulullah, bagaimana saya akan tunggangi? Apa kata Rasulullah? Bukankah setiap unta itu dilahirkan oleh orang tuanya? Sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Ayo. Dan banyak kisah sisi humor. Insyaallah nanti kita akan masuk di bahasan ini. Itu wibawa baginda Rasulullah. Faltafattu ila khalfi, ketika aku menengok ke belakang, fa idza huwa Rasulullah fasaqata is-sawt. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu cambuk itu jatuh.
Lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku suka untuk aku hapuskan kesalahan-kesalahanku ini dengan kafarat. Apa kafaratnya ya Rasulullah?" Lalu apa kata Abu Mas'ud? "Wa huwa hurrun liwajhillah." Kalau begitu dia bebas ya Rasulullah. Siapa maksudnya? Budak. Lalu apa kata Rasulullah? "Laula ma kunta taf'al." Kalau sekiranya kamu enggak lakukan itu, la lafahatka an-nar. Niscaya neraka itu akan menyambar engkau. Artinya tidak boleh berbuat zalim, hatta itu pembantu, hatta itu orang bawahan. Enggak boleh berbuat zalim. Dan berbuat zalim menjatuhkan kehormatan seorang muslim, itu dosanya lebih besar daripada dosa riba. Dosa riba yang paling kecil dosanya itu apa? Sama seperti dia menzinahi ibunya sendiri ketika ibunya tidur. Dia datangi orang tuanya, ibunya, dia zinahi ibunya, itu dosa paling ringan dari riba. Tetapi ada yang lebih besar dosa daripada itu. Apa? Menjatuhkan kehormatan seorang. Makanya hati-hati ya kalau ngomong. Ya. Jangan karena sebab sumbu pendek, kesel yang sementara, akhirnya apa? Ngomong sana sini tentang orang. Nah, itu hati-hati. Ya, maka terkait tentang kehormatan orang, itu lebih baik datengin orangnya. Datengin orangnya, kemudian nanya sama orang. Itu lebih bagus daripada nanti ngomong sana sini, itu luar biasa dosanya. Zalim. Aywa, itu pertama. Wibawa Nabi Muhammad itu untuk menjaga musuh agar tidak mudah melukai atau berbuat kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua, li ashabih li alla yuftanu li kamal wajhi, agar para sahabat itu tidak terfitnah dengan apa? Kesempurnaan ketampanan baginda Rasulullah. Ya sama seperti antum ketemu sama ustaz terkenal misalkan di YouTube itu, misalkan viewersnya misalnya followersnya 2 juta. Antum kan pengen ketemu sama dia kan? Ketemu bukan ngaji. Ketemunya apa? Selfie. Itu jangan sampai terjadi sama siapa? Sama Rasulullah. Sedikit-sedikit jangan sampai nanti para sahabat itu begitu dekat sama Nabi Muhammad pegang mukanya, pegang janggutnya, pegang apanya? Pegang rambutnya. Nah itu kenapa Rasulullah ditutup dengan wibawa? Agar para sahabat itu tidak terfitnah dengan apa? Ketampanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bukan soal ya kalau dakwah itu soal tampan-tampanan, soal bersih-bersihan wajah. Aywa. Ya, bukan soal ngaji itu kalau ustadznya tampan dan segala macam, terkenal segala macam. Ngaji itu belajar. Itu para sahabat. Ini bukan sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada sangkut paut dengan belajar. Itu tadi yang kita singgung. Ya, kadang sama ustadznya foto ria, selfie segala macam. Kebetulan nih lagi ketemu sama ustadz nih. Foto dong ustadz jadi kenang-kenangan. Ustadznya juga enggak ngelarang ustadznya. Ustadznya harusnya apa? Harusnya ngelarang ustadznya. Kamu itu belajar ke sini, bukan foto sama saya. Harusnya begitu. Ya, jangan selalu enggak enakan. Terus kapan enakan? Kapan mau diajar umatnya? Muridnya kapan mau diajar? Ini setiap kajian di mana-mana, pekerjaannya apa? Selalu foto pekerjaannya. Nah, itu ustaz-ustaz zaman sekarang ya. Assalamualaikum alaihi. Semoga Allah menselamatkan kita ya dari riak-riak yang seperti itu ya. Ya maka tujuan kita belajar itu menggapai ridha Allah, bukan perkara-perkara yang tidak memiliki keterkaitan dengan itu. Tetapi jenis duduk ini dia terlarang. Kapan? Ada yang masih ingat? Jenis duduk al-qurfusa hari Jumat. Ya, jangan antum duduk qurfusa karena ada hadisnya Ustaz. Tetapi yang melarang ini hanya satu mazhab. Mazhab siapa? Imamna Syafi'i. Syafi'iyah hanya melarang satu mazhab. Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah membolehkan. Makanya kalau di Arab itu antum biasa nanti orang kalau lagi khutbah, orang Arab itu biasa duduk begini. Ya, duduk gini sambil dengerin orang khutbah. Tapi kalau di mazhab Syafi'iyah enggak boleh, makruh, dibenci. Karena itu ada 2 kemungkinan. Pertama, mudah cepat keluar kentut, ya enggak? Iya, duduk kayak gitu kan cepat enggak? Terbuka lebar gitu kan, cepat kentutnya. Mizannah ini yang dijauhi. Jangan sampai antum tidur-tidur, keluar tuh. Ya, cepat keluarnya, enggak bisa nahannya. Makanya dimakruhkan oleh Imam Syafi'i. Kedua, kenapa dimakruhkan? Ya, supaya enggak tidur.
Kalau Indonesia memang begitu. Kalau orang Arab sih enggak. Kalau orang Arab itu yang sepengetahuan saya memang duduknya begini biar enak aja. Sambil dengerin orang khutbah. Karena kita tahu wajahnya itu nongak begitu lihat orang khutbah. Kalau Indonesia enggak. Duduknya begini, kayak begini. Orang khotib dia tidur. Enak tidur gitu ya. Sampai baal kakinya nanti. Begitu dibangunin baal kakinya. Enggak kuat berdiri. Ya. Nah itu kenapa dimakruhkan duduk apa? Duduk al-qurfusa di hari Jumat. La ilaha illallah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wibawa beliau, maka beliau adalah orang yang sangat terhormat, dihormati. Sampai-sampai seorang kaisar Romawi waktu itu, aku enggak pernah melihat seseorang mengagungkan seseorang melebihi para sahabat mengagungkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau meludah, maka air liur ludah beliau itu tidak akan diberikan oleh sahabatnya itu jatuh ke bumi. Maka dia akan menyambar mengambilnya ala kafih, yaitu di atas tangannya. Diambil, kemudian apa? Kemudian dia basuh mukanya dengan air liur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu Rasulullah ya. Jangan coba-coba sama kiai-kiai yang ngaku-ngaku kayak begitu. Ya, ini khusus untuk siapa? Rasulullah. Ya, karena Rasulullah itu berkah, fisiknya itu berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mungkin menganggap itu mungkin kalau di umat Islam bahkan sampai ada yang terlalu berlebihannya itu sama setiap orang dia perlakukan seperti itu. Ya. Sama setiap orang perlakukan seperti itu. Tapi tidak. Itu hanya berlaku khusus untuk baginda Rasulullah. Setelah wafat Rasulullah, berlaku atau tidak? Tidak. Sudah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di luar Islam memandang itu bahwasanya ilmu muqtazirah, mungkin jelek, buruk bagi mereka ketika mendengar. Tetapi wahada sayyiduna. Itulah junjungan kita baginda Nabi Muhammad. Coba saya sekarang dekatkan cara kita berpikir. Pernah tidak kita merasa jijik ketika ibu kita melumat makanan? Yang kadang ibu kita belum sikat gigi segala macam, dia lumat makanan, dia berikan ke anaknya. Jijik enggak anaknya? Kenapa harus jijik dengan baginda Rasulullah? Sangat mungkin tidak. Pernah tidak lihat orang tua ketika dia membasuhkan kotoran anaknya, jijik atau tidak? Itu karena kenapa? Karena ibu itu cinta sama anaknya, dan para sahabat itu jauh lebih cinta daripada orang tuanya dengan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus jijik? Cara berpikirnya yang salah masalahnya. Mereka itu berpikirnya orang-orang luar Islam itu terlalu tendensi sama Nabi Muhammad. Aiyah. Ya, ketika kalian itu melumat makanan dari air liur ibu kalian, padahal itu bagi kami lebih mulia. Siapa? Air liur Rasulullah. Bahkan mereka itu bertabarruk minal bul dengan kencing Nabi Muhammad. Mungkin asing antum dengar kan? Ya wahada sayyidun. Itulah junjungan kita, itulah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aywa. Kemudian dari Abbas bin Tamim dari pamannya, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadhi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Ia pernah melihat Rasulullah terlentang di masjid, kemudian beliau meletakkan atau wadhi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, meletakkan salah satu kakinya di atas kakinya yang lain. Kalau misalkan saya terlentang begini, dua kaki saya misalkan selonjoran, beliau letakkan salah satunya. Baik, letakkan salah satunya. Ima berdiri salah satunya, diletakkan salah satunya. Tapi tidak begini ya, paham? Bukan berdiri tegak satu, kemudian lurus satu. Ini terlarang. Kenapa? Kalau antum nggak pakai celana dalam, takutnya ada orang lihat. Iya, kebuka. Yang boleh itu ditutup dengan salah satu kaki. Kemudian antum mendirikan salah satunya, meletakkan salah satunya. Ayo, tapi bukan dipisah. Ya. Bukan dipisah. Nah, itu Rasulullah. Itu Abbad bin Tamim dari pamannya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk seperti itu. Di dalam riwayat Muslim dengan nada yang sama, naha 'an istimal as-samma.
Rasulullah melarang istimalis somma, berselimut layaknya selimut tuli. Tuli secara bahasa tertutup, orang tidak bisa mendengar. Selimut tuli, selimut yang tidak memiliki ujung, tidak memiliki lubang untuk mengeluarkan tangan. Apalagi pakai baju sempit, dia pakai selimut, apalagi pakai sholat misalkan. Yang membuat tangannya nggak bisa bergerak, mau ruku nggak bisa bergerak. Begitu dia mau ngambil, misalkan dia keluarkan tangannya, dia terangkat, terlihat aurat. Naha Rasulullah an istimalis somma. Jangan pakai selimut begitu, apalagi pakai baju ketat, dimasukin tangannya, hangat, Ustaz, hangat gitu. Ya, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aywa. Ada mengatakan bahwasanya terlarangnya di sholat, tetapi wallahu a'lam dijauhi dalam semua kondisi lebih bagus. Karena Rasulullah berbicara dalam konteks umum. Kenapa dilarang? Udah taat aja, nggak usah nanya-nanya. Ya, Rasulullah ngelarang begitu, ya udah, antum taat aja, nggak usah nanya-nanya. Kemudian wal ihtiba fi thawbin wahid. Ihtiba itu bersembunyi di satu pakaian. Apa kalau saya di Lombok itu berkelumpung namanya. Berkelumpung. Jadi pakai sarung sembunyi itu di satu kain. Nah, kalau bahasa Sunda apa bahasa Sunda? Apa bahasa Sunda? Ah, itu sudah ya. Nah, gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang itu. Wa huwa mustalqin ala dhahri. Aywa. Dan terlentang di atas punggung. Ya, terlentang di atas punggung, yang dikhawatirkan itu apa? Makanya kalau mau terlentang di atas punggung, itu harus dalam kondisi benar-benar dipastikan aurat itu tertutup. Ya, makanya bentuk-bentuk yang kita sebutkan tadi itu bukan sunnah, tetapi itu min bab ikhbaril waqi', yaitu mengkhabarkan tentang keseharian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau antum ingin praktekin sesekali, ingin mengikuti Rasulullah, begini caranya ngangkat kaki, begini Rasulullah meletakkan kaki, labas, insyaallah minas sunnah, dapat pahala. Kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid," adalah Rasulullah, beliau apabila duduk di masjid, ihtaba biyadaihi, beliau ihtiba dengan kedua tangannya. Artinya beliau mengikat diri dengan kedua tangan. Orang-orang Yaman itu biasa melakukan itu. Rasulullah SAW pakai tangan, tapi kalau orang-orang Yaman itu biasanya pakai sorban biasanya. Jadi dia ikat badannya dengan sorban. Itu paling nyaman duduknya. Karena apalagi Yaman mungkin agak sedikit tandus ya, agak sedikit panas. Kadang-kadang tembok-tembok juga takutnya nanti kalau disenderin jadi jatuh. Karena beberapa penampakan di Yaman itu masih ada bangunan-bangunan yang bentuknya masih klasik. Ya, cuman dilaput oleh tanah, dan itu sangat mudah untuk Sangat mudah untuk jatuh. Aywa babu ma jaa fi tuqati Rasulillah. Kemudian kita masuk bab khabar tentang sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bersandar. Dan demikian bagaimana cara Rasulullah SAW duduk. Rasulullah pernah membacakan riwayat, membacakan hadis dalam kondisi dalam kondisi bersandar di bangku. Tetapi ini tentu kita katakan yakhtalif bi ikhtilafiz zaman. Ini sesuai dengan kondisi zaman. Tentu kalau saya ngajar di sini kan nggak mungkin saya begini ngajar di masjid. Dilihat sama orang itu, nah ini ustaz sesat, nah ini gitu kan. Iya, karena masjidnya masjid umum. Tapi mungkin kalau saya di rumah, mungkin ada murid-murid datang misalkan, sambil saya musikannya, sambil pakai bantal, kemudian membacakan riwayat atau membacakan pelajaran, atau mungkin musola keluarga, musola yang sempit, boleh-boleh saja. Karena kondisi waktu itu bukan hal yang masalah. Bukan hal yang masalah. Dari Jabir ibn Samurah, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqi'a ala wisadatin ala yasarih." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di atas bantal di sebelah sisi kiri. Masih sisi kiri, masih sisi kanan itu bukan perkara. Yang penting yang kita tangkap bahwa Nabi Muhammad kadang duduk dalam kondisi bersandar, bertumpu di sebelah kiri dengan apa? Dengan bantal.
Disebutkan di antaranya hikmahnya apa? Li'annahu yurihul jismah. Karena itu lebih mengistirahatkan jasad, lebih mengistirahatkan fisik. Apalagi kalau baru pulang kerja ya. Begitu kita itu duduk atau tidur kayaknya nyaman banget gitu ya. Enak rasanya. Kemudian dari Abi Bakrah, dari bapaknya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir?" Mau tidak aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Pertama, mensekutukan Allah. Wa uququ al-walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Pokoknya durhaka sama kedua orang tua ini hati-hati. Dia dosa besar setelah dosa syirik. Jangan main-main sama orang tua. Orang tua itu kadang ngomong, ngalur ngidul segala macam. Sabar aja, diamin aja. Ya, diamin aja. Jangan lawan. Dosa besar. Ya. Wa uququl walidain qala wa jalasa Rasulullah wa kana muttaqian. Lalu setelah Rasulullah mengatakan durhaka kepada kedua orang tua, Rasulullah SAW dalam kondisi apa? Bersender di bantal atau bertelekan di bantal. Kemudian Rasulullah bangun. Lalu Rasulullah bersabda yang ketiga, wa syahadatu zur, persaksian palsu. Au qaulu zur, atau perkataan palsu. Qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hatta qulna laitahu sakata. Terus menerus Rasulullah berkata demikian sampai aku, kata siapa? Kata bapaknya Abi Bakrah, sampai aku berharap Rasulullah itu berhenti untuk mengatakan persaksian palsu. Banyak orang itu lulus satu universitas karena persaksian palsu seorang dosen. Banyak orang itu lulus PNS karena persaksian palsu seorang yang memasukkannya. Aiyah, banyak orang yang lulus kena pekerjaan karena persaksian palsu teman yang ada di dalamnya. Banyak orang dizalimi karena persaksian palsu orang lain. Makanya Rasulullah bersaksi terus menerus diucapkan. Karena persaksian palsu itu bahaya. Bahaya. Tetapi dalam kondisi makan tidak boleh bertelekan. Aywa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Juhaifah, beliau bersabda, "Amma ana fala aqulu muttaqi'a." Adapun aku tidak makan bersender atau bertelekan. Ya. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, "La aqulu muttaqi'an." Aku tidak makan bertengger atau bertelekan. Imamna Ibnu Qayyim berkata, "Wa qad fussira al-ittika' bitarabbut." Il-ittika, yang namanya il-ittika tadi, bertelekan tadi itu, dia ditafsir dengan beberapa bentuk tafsir, kata Imam Ibnu Qayyim. Pertama, itarabbut, duduk bersila. Ini juga namanya apa? Ittika. Ittika dengan apa? Dengan kaki. Ini bersender juga namanya. Bertumpu dengan kaki bentuk sila. Berempat atau seperempat. Wa fussir bil ittika 'ala syai' wa huwa al-i'timadu 'alaihi. Juga ditafsir dengan apa? Bertelekan di suatu benda tertentu, bantal, kayu atau apalah. Kemudian ketiga, wa fussir bil ittika 'alal jam, yaitu bertelekan ke posisi samping, ima kanan atau ima kiri. Apa kata imamna? Il-inwa'u tsalatsa min al-ittika fa naw'un minha yadhurru bil akhir. Tiga cara ittika ini kata imamna Ibnu Qayyim merupakan tiga cara yang memudaratkan orang yang makan. Makanya jangan makan dengan bersila. Jangan makan dengan bertelekan ke samping kiri atau samping kanan. Atau jangan makan sambil bertelekan di salah satu tempat. Maka, ayo, bagaimana cara makan? Nanti kita akan sebutkan. Yaitu cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan beliau duduk di atas punggung atau duduk dengan punggung, atau maaf, beliau duduk mendudukkan dua punggung belakang di atas dua kakinya Rasulullah. Ada dua cara, ya. Kalau makan itu ada dua cara Rasulullah SAW makan. Jadi seperti orang yang ini, seperti orang tasyahud, maka Rasulullah. Nah, ini cara Rasulullah makan. Mudah-mudahan sebab makan. Hanya makan orang tawadhu ini.
Ya. Kemudian kedua itu ngangkat salah satu kaki. Ya. Ini cara makan Rasulullah. Jadi tidak bersila, tidak bertelekan sisi kiri, tidak bertelekan sisi kanan, dan juga tidak bertelekan di suatu benda. Baik, tidak bertelekan di satu benda. Kata Imam Ibnul Qayyim, fa innahu yamna'u majra at-ta'am at-tabi'i, karena itu bisa menghalangi lajurnya makanan. An hayati wa ya'uquhu an sur'ati nufuzih ila al-ma'idah, dan menyulitkan makanan itu untuk sampai ke lambung. Wa yudhid al-ma'idah, dan menyusahkan lambung untuk melumat makanan. Fala yastahkam fathuha lil ghidha. Wa aidan fa innaha tamilu wa la tabqa muntasiban fala yasilu al-ghidha ilaiha bisuhulah. Akhirnya gizi-gizi yang harusnya diantar oleh makanan itu ke setiap ruas-ruas akhirnya terhalang dengan cara duduk kita yang salah di dalam makan. Wa man nau'anil akharan, adapun dua cara yang di akhir tadi, yaitu apa? Bertelekan sebelah sisi kiri atau kanan, kemudian yang terakhir apa? Atau bertelekan di kayu, apa kata imamna? Famin julusil jababiratil munafilil ubudiyyah. Maka itu adalah cara duduknya orang yang sombong dari apa? Dari beribadah. Bertelekan gini atau kemudian bertelekan di salah satu benda. Bersila tidak disebutkan oleh imam. Bersila tidak disebutkan oleh imam, tidak masuk. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab khabar tentang pegangan Nabi Muhammad. Ini kita agak cepat ya, karena hadisnya terlalu banyak. Bab tentang pegangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Sayyidina Anas. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Fa kharaja, lalu beliau keluar, yatawakka ala Usamah. Lalu beliau berpegangan sama siapa? Ke Usamah ibn Zaid. Jadi Rasulullah dalam kondisi sakit, beliau mau keluar wudu, akhirnya beliau bertelekan atau beliau berpegangan sama Usamah bin Zaid. Wa alaihi thawbun qutri qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Waktu itu beliau mengenakan pakaian qutri, lalu beliau dengan itu salat bersama mereka. Jadi Rasulullah SAW kadang bertelekan atau kadang berpegangan. Pegangannya siapa? Sahabat. Ini juga sunnah bagus. Kalau ada teman kita sakit, jangan dibuang, dibantu. Ayo, ana bantu, ana pangku, dan semacam. Dari Fadl bin Abbas, beliau berkata, dakhaltu ala Rasulillah fi maradhihi alladhi tuwfiya fihi. Aku masuk ke rumah Rasulullah pada waktu beliau sakit yang dengan sakitnya itu beliau wafat. Wa ala ra'sihi isabat safra. Lalu di kepala beliau yang mulia itu diikat oleh satu kain warna kuning. Fasallamtu alaihi. Lalu aku salam kepada Rasulullah. Faqala ya Fadl. Lalu Rasulullah berkata, ya Fadl, wahai Fadl. Qultu, lalu aku berkata, labbaika ya Rasulullah. Selamat datang wahai Rasulullah. Qala ushdud bihadhihi al-isabat ra'si. Engkau ikatkan aku punya kain di kepala. Ya, karena saking sakitnya ya, namanya orang dekat-dekat detik-detik sakaratul atau detik-detik wafat, sakaratul maut itu sangat sakit. Ini Nabi Muhammad sakit loh sakaratul maut. Apalagi kita yang bukan Nabi. Walikulli imri'in yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu nanti akan dibangkitkan di atas apa dia meninggal. Siap-siap ya. Qala fa fa'altu. Lalu Fadl mengatakan, aku kerja, aku lakukan. Tsumma qa'ada, lalu Rasulullah duduk. Fawadha'a kaffahu 'ala mankibi. Lalu Rasulullah meletakkan tangannya di pundakku. Tsumma qama, lalu Rasulullah berdiri. Fadakhala fil masjid, lalu Rasulullah masuk masjid. Wa fil hadits qissah. Seperti itu. Jadi sahabat datang, Rasulullah minta tolong untuk diikatkan kain di kepala beliau. Kemudian Rasulullah bertelekan di salah satu pundaknya, kemudian diantarkan ke masjid. Ini menunjukkan apa? Rasulullah dalam kondisi mau wafat pun masih tetap sholat berjamaah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita diberikan diberikan semangat, diberikan kesadaran, ya, untuk apa? Untuk berbenah diri. Yang masih suka compang-camping sholat jamaahnya, ya kita saya juga.
kita semua sama. Ya. Untuk apa? Untuk memprioritaskan namanya apa? Salat jamaah. Ya, memprioritaskan salat jamaah. Kemudian sifat makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ka'ab bin Malik dari bapaknya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalatha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yal'aq. Apa namanya yal'aq? Melumat jarinya 3 selesai dari makan. Sudah ada? Azan dulu. 4 menit. Yal'aqu asabi'ahu tsalas, ya. Beliau membersihkan makanan di tiga jarinya. Il-wusta tengah, is-sababah jari telunjuk, wal ibham dan jari ibu jari. Nah, kita katakan apa nih? Ibu jari. Mulai dari apa? Mulai dari tengah. Bukan dari jari. Ya, mulai dari tengah. Tengah, kemudian telunjuk, kemudian baru ibham. Jangan langsung begini. Gitu ya. Setelahnya lupa dari tengah sama jari apa? Jari telunjuk. Tengah dulu, baru telunjuk, baru jari. Dan jangan merasa istiqzar, jangan merasa jijik. Apalagi kalau jijiknya dinisbah kepada Nabi Muhammad. Siapa yang merasa jijik kemudian mengatakan bahwa cara makan Nabi Muhammad itu menjijikkan, wa huwa kufur kharij minal millah. Dia kufur, keluar dari agama. Coba agak mendekat cara kita berpikir. Kenapa Rasulullah SAW melumat atau menghabiskan makanan yang ada di tangannya? Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Tapi nggak ada hadiahnya. Mengandung keberkahan. Terlalu ekstrim antum menjawab. Kalau itu sudah masyhur ya. Ada sesuatu jawaban yang bikin supaya orang luar Islam itu paham. Karena mereka itu menghina cara makan Nabi Muhammad. Nah, sekarang saya ingin kasih tahu ke mereka. Apa? Kalau berkah itu di sisi mereka masalahnya nggak ada keberkahan. Kenapa? Enzim? Ya, masih jawaban yang ekstrim. Ya, ayo. Agar tidak mubazir makanan. Tidak buang makanan. Kita jawab ya. Supaya tidak meninggalkan sampah. Coba antum bayangkan, semua makanan di tangan. Kalau antum basuh misalkan di kamar mandi, kemana itu sisa-sisa makanan? Kemana sisa-sisa makanan? Jatuh kan? Ke sampah, jadi sampah berserakan ke sana kemari. Perhatikan, bagaimana sunnah Nabi Muhammad paling terdepan untuk menjaga sosial itu bersih dengan sebersih-bersih. Makanya Rasulullah itu tidak ingin ada makanan begitu dibasuh nanti, jangan sampai jatuh ke bumi. Akhirnya jadi apa? Jadi busuk. Coba antum kalau misalkan Adam di pondok pesantren misalkan. Makanya santri-santri selalu kita pukul bahkan. Namanya santri kadang-kadang kan. Habis makan dibawa piringnya ke kamar mandi. Digosok. Nasinya jatuh di situ. Akhirnya ada tamu datang merasa jijik karena busuk di situ. Rasulullah enggak ingin. Jangan sampai di tempat-tempat umum akhirnya makanan itu menjadi busuk. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, kalau ada makanan yang kamu makan, kemudian jatuh ke tanah, kamu ambil makanan itu, bersihkan kotorannya dan kamu makan. Dan kamu makan. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah. Karena kamu enggak tahu di mana makananmu itu yang mengandung berkah. Tapi masalahnya kita itu kan itu tadi mengedepankan perasaan jijik itu daripada mengedepankan Enggak apa-apa anak kita itu sudah jatuh Pak. Enggak apa, yang penting 2 menit ambil. Kalau sudah 2 menit jangan diambil. Enggak apa-apa, diambil aja. Dibasuh, disuruh makan. Apa kata Rasulullah? Ya da'ha li syaitan. Jangan kamu tinggalkan 1 biji saja makanan. Untuk siapa? Untuk syaitan. La haula wala quwata illa billah. Dalam kondisi kotor pun Rasulullah disuruh untuk ambil dan dimakan. Apalagi dalam kondisi bersih masih tersisa di piring. Mana lebih layak untuk dimakan? Adzan dulu. Allahu Akbar,
Terakhir, cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Dari Mus'ab bin Sulaim, beliau berkata, "Sami'tu Anas bin Malik yaqul." Aku mendengar Anas bin Malik, dia berujar, "Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamr." Dihadiahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurma. Fara'aituhu, lalu aku melihat beliau ya'kulu, memakannya wa huwa muq'in. Duduk dengan duduk muqa'. Tahu muqa'? Duduk iqa'ah. Tahu duduk salat iqa'ah? Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Menegakkan dua kaki, al-warik, menegakkan dua kaki, kemudian kita duduk di atas tumit. Di atas tumit. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan duduk iqa'ah minal ju'. Karena saking laparnya Rasulullah. Ya. Ada dua cara duduk Rasulullah. Ada muq'in, ada mutahaffizin. Muq'in itu iqa'ah. Ya, kalau kita salat, Afwan bisa contohkan? Ya. Coba duduk iqa'ah. Kita duduk tahiyat duduk antara dua sujud. Boleh seperti, tapi sebagian ulama melemahkan kalau untuk salat. Syekhna Albani rahimahullah menghasankan. Duduk iqa'ah. Makanya kalau di Saudi sana antum jarang dapati orang duduk iqa'ah. Karena memang rata-rata kalau ulama kita di Saudi melemahkan duduk ini. Nah, seperti itu. Tapi Rasulullah tidak menegakkan keduanya. Tetapi melepas keduanya. Dilepas berdua-duanya. Maaf, duduk di atasnya. Aywa, Rasulullah sallam kemudian makan. Ini namanya duduk muqa'in. Kemudian mutahaffiz. Mutahaffiz itu duduknya seperti orang mau beranjak pergi untuk bangkit. Itu apa? Duduk yang mengangkat salah satu kaki ketika makan. Nah, kalau kita mau berdiri, itu kan kita berdirikan satu kaki. Baru kita berdiri. Seperti itulah cara duduk Rasulullah maka imma muqa'in, imma mutahaffiz. Dan tidak boleh makan gerakannya terlalu sering bergerak makan. Karena kenapa? Karena itu akan meluangkan luang-luang atau tempat-tempat yang kosong bagi perut. Akhirnya apa? Enggak kenyang-kenyang makan. Begitu makan dalam kondisi begini, dibalik dulu dirinya. Ini belum penuh nih. Ya, makan lagi. Nanti berdiri lagi begini, kayaknya belum penuh nih di sini. Makan lagi. Ya. Makan itu yang tenang, posisi duduk yang tenang. Agar supaya lubang-lubang yang ada di perut itu tidak terisi semua. Ya, sepertiga untuk yang lain, sepertiga untuk yang lain, itu supaya jangan terisi semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas beberapa terkait dengan sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita bisa ketemu di pelajaran berikutnya, yaitu sifat roti baginda Rasulullah. Ada pertanyaan? Tafadhol. Baik, yang hadir semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan al-afiat, diberikan kelapangan waktu, diberikan kelapangan rizki, dan semoga Allah memudahkan kita untuk hadir di pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.